Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Santika dari Pendidikan PAUD. Saya di sini akan mempresentasi tentang konsep wudu dalam ajaran Islam. Oke, langsung saja. Di sini ada beberapa macam pembahasan tentang wudu. Yang pertama, pengertian dan dasar hukum wudu. Yang kedua, syarat dan fardu wudu dan hal yang dilakukan dengan berwudu. Terus yang ketiga, yang membatalkan wudu. Yang keempat, sunnah dalam wudu dan tata cara berwudu. Langsung saja, pengertian dan dasar hukum wudu. Di sini ada pengertian secara bahasa. Nah, Al-Imam Ibnu Atsir Al-Lazari rahimahullah itu seorang ahli bahasa menjelaskan bahwa jika dikatakan wudu, maka yang dimaksud adalah air yang digunakan berwudu. Bila dikatakan wudu, maka yang diinginkan di situ adalah perbuatannya. Dan jadi wudu adalah perbuatan yang sedang wudu adalah air wudu. Al-Hafiz Ibnu Hajar Asy-Syafi'i rahimahullah, kata wudu terambil dari kata al-wado'ah atau kesucian. Wudu disebut demikian karena orang yang sholat membersihkan dirinya dengan air wudu, akhirnya ia menjadi orang yang suci. Dan ada juga pengertian secara syariat itu, sedangkan menurut syariat Sholin Ibnu Qodihim Asyadlan Hafizullah itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ma'la wudu'i tumilu ma'id tahuri fi'al khai'ar ba'ati ala mifatin madadu atin syah. Dan artinya, wudu adalah menggunakan air yang suci lagi menyucikan pada anggota badan yang 4, yaitu ada wajah, tangan, kepala, dan kaki berdasarkan tata cara khusus menurut syariat. Jadi definisi wudu bila ditinjau dari sisi syariat adalah suatu peribadahan kepada Allah Ta'ala dengan menyuci anggota tubuh tertentu dengan tata cara yang khusus. Dan selanjutnya ada dasar hukum wudu. Itu ayat Al-Quran tentang melakukan wudu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza khatum illa sholati ashilau hakum wa ayyakum illal marafiq wa msyahu miru usikum wa arhulakum illa kambu. Dan artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu, dan basuh kedua kaki sampai kedua mata kaki. Dan selanjutnya ada juga syarat dan fardu wudu dan hal yang wajib dilakukan dengan berwudu. Syarat-syarat wudu itu seperti kayak yang pertama, air yang digunakan berwudu harus air mutlak atau suci. Yang kedua, air yang halal, bukan hasil gosap atau hasil curian. Yang ketiga, suci anggota wudu dari najis. Yang keempat,
melaksanakan wudhu sendiri, tidak boleh diwakilkan. Terus yang kelima, diwajibkan adanya urutan di antara anggota-anggota wudhu. Yang keenam, wajib bersifat segera, artinya tidak ada tenggang waktu yang panjang membasuh anggota wudhu yang satu dengan yang lain sebelum kering, kecuali air kering karena terkena sinar matahari ataupun panas badan. Dan selanjutnya ada wajib karena Allah Ta'ala. Yang pertama itu membasuh muka. Sebagai batasan muka panjangnya adalah antara tempat tumbuhnya rambut sampai dengan di bawah ujung kedua rahangnya. Dan juga sedangkan lebarnya adalah antara kedua telinganya. Termasuk muka adalah berbagai rambut yang tumbuh di dalam, seperti alis, bulu mata, kumis, jenggot, dan godek. Rambut-rambut tersebut wajib dibasuh bagian luar dan dalamnya, beserta kulit yang berada di bawahnya meskipun rambut tersebut tebal, karena termasuk bagian dari wajah, tetapi tidak wajib membasuh bagian dalam rambut yang tebal bila rambut tersebut keluar dari wajahnya muka. Selanjutnya ada juga membasuh kedua tangan beserta kedua sikunya. Itu dianggap sebagai siku bila wudhunya ada meskipun di tempat yang tidak biasanya, seperti bila tempat kedua siku tersebut tersambung dengan pundak. Selanjutnya ada juga mengusap sebagian kecil kepala. Itu mengusap sebagai kecil kepala ini bisa hanya dengan sekadar mengusap sebagian rambut saja. Seumpama seorang perempuan yang rambut belakangnya panjang sampai sepunggung, tidak bisa hanya mengusap ujung rambut tersebut karena sudah berada di luar batas wilayah kepala. Itu dianggap cukup bila dalam mengusap kepala ini dengan membasuhnya, meneteskan air atau meletakkan tangan yang basah di atas kepala tanpa menjalankannya. Selanjutnya ada membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Itu juga dalam hal ini yang dibasuh adalah bagian telapak kaki beserta kedua mata kakinya, tidak harus membasuh sampai ke betis atau lutut. Diwajibkan pula membasuh apa-apa yang ada anggota badan ini seperti rambut dan lainnya. Orang yang dipotong telapak kakinya maka wajib membasuh bagian yang tersisa, sedangkan bila yang bagian dipotong di atas mata kaki maka tidak kewajiban membasuh bagian, namun disunahkan membasuh anggota badan yang tersisa. Selanjutnya tertib. Yang dimaksud tertib itu yang dengan tertib di sini adalah melakukan kegiatan wudhu tersebut secara berurutan, sebagaimana disebut di atas, yakni dimulai dengan membasuh muka, membasuh kedua tangan beserta siku, mengusap bagian kecil kepala, dan diakhiri dengan membasuh kaki beserta sampai telapak kaki. Dan selanjutnya adalah hal yang wajib dilakukan berwudu. Itu ada beberapa macam. Dalam Islam, orang yang tidak beragama Islam tidak sah melakukan berwudu. Yang kedua, tamyiz, yakni dapat membedakan baik buruknya suatu kerjaan. Terus yang ketiga, tidak berhadas besar. Yang keempat, dengan air suci, lagi menyucikan diri atau air mutlak. Yang kelima, tidak ada sesuatu yang menghalang air sampai ke anggota wudhu, misalnya getah, cat, dan sebagainya. Yang keenam, itu tidak ada najis pada tubuh sehingga merubah salah satu
Sifat air suci lagi menyucikan. Dan selanjutnya ada juga yang membatalkan wudhu seperti kencing dan buang air besar. Terus yang kedua madzi dan wadi. Terus ada juga hilang akal, tidur berat, terus bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya atau yang belum sah itu dilarang atau tidak sah. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan tanpa ada penghalang. Selanjutnya ada sunnah dalam wudhu. Itu yang pertama ada membaca basmalah saat berwudhu, dan ada juga membasuh kedua telapak tangan sampai pergelangan. Yang selanjutnya berkumur-kumur, membasuh lubang hidung sebelum berniat. Selanjutnya menyapu seluruh kepala dengan air, terus mendahulukan anggota tubuh kanan daripada kiri. Terus menyapu kedua telinga luar dan dalam. Dan ada juga membasuh sebanyak 3 kali. Terus selanjutnya membersihkan sela-sela jari tangan dan kaki. Setelah itu membaca doa sesudah wudhu. Selanjutnya ada juga tata cara berwudhu. Itu yang pertama adalah niat berwudhu. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu wudu'a raf'il hadasil asghari fardu lillahi ta'ala. Artinya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Kedua, membasuh telapak tangan sebanyak 3 kali hingga ke jari-jari. Selanjutnya berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Membersihkan lubang hidung sebanyak 3 kali. Air lalu dikeluarkan air dengan cara memencet hidung. Membasuh wajah mulai dari ujung kepala, rambut mengenai rambut hingga ke bawah dagu. Basuh tangan hingga mengenai siku yang dimulai dari tangan kanan. Mengusap kepala sebanyak 3 kali. Mengusap kedua telinga. 9. Membasuh kaki sebanyak 3 kali sehingga mengenai mata kaki dimulai dari kaki kanan. Yang ke-10, berdoa setelah berwudu. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amin. Selanjutnya itu adalah kesimpulan. Kesimpulan itu adalah berwudu adalah tindakan yang harus dilakukan seorang muslim sebelum melaksanakan sholat. Karena wudu sendiri merupakan salah satu syarat sah sholat. Pengertian wudu sendiri menurut syara adalah membersihkan anggota wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Mungkin itu saja presentasi saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.